Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Batian Nasir, bapak-bapak dan teman-teman narasumber yang saya hormati. Pertanyaan yang dimunculkan tadi itu menarik. Apa masalah utama di Indonesia hari ini? Dan tambahannya sebenarnya konteksnya. Apa sejarah perjalanannya? Yang menarik tadi saudara sahabat Fadlizon sudah menjelaskan, juga Cak Imin menjelaskan tentang sejarah, ada peran di situ. Yang menarik dari tadi kita menggunakan kata mayoritas. Menarik nih. Para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat Islam. Tetapi para pendiri republik ini tidak pernah menggunakan kata mayoritas minoritas di dalam mengatur republik ini. Jadi tidak ada gunakan. Karena itu saya pernah mengatakan republik ini tidak didirikan untuk minoritas, tidak didirikan untuk mayoritas, didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tidak dilindungi minoritas, tapi melindungi setiap anak bangsa. Tidak ada kata mayoritas minoritas di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan kita, dan di dalam perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang, dan banyak diantaranya adalah, kalau dalam kategorisasi sekarang adalah tokoh umat Islam, mereka menginginkan sebuah negara baru, republik, di mana di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Itunya arahnya ke sana. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, kalau bicara umat, adalah tokoh-tokoh umat waktu itu. Saya contoh. Tapi mereka tampilnya dengan gagasan untuk bangsa. Walaupun mereka tahu secara klasifikasi mereka mayoritas. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa keadilan untuk semua dan representasi kebangsaan. Agus Salim kurang apa kalau ditanya tokoh keislamannya? Tokoh syarikat Islam. Dalam perjalanan karirnya, beliau kalau dibilang dalam perjuangan selalu sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, bapak diplomasi Indonesia. Ketika berdiplomasi keluar, beliau membawa Indonesia sebagai bangsa seluruhnya. Tidak bicara mayoritas. Tidak mayoritas. Jenderal Sudirman, guru sekolah Muhammadiyah, yang kemudian nih kita ini sering menganggap kalau guru itu tidak bisa tegas. Ada enggak yang berani bilang kalau Jenderal Sudirman tidak tegas? Ini adalah seorang guru yang menjadi panglima besar, dan kalau lihat latar belakangnya ini adalah tokoh umat Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dengan resolusi jihadnya, resolusi jihad, kalau dibaca hari ini kalimatnya, kata-kata resolusi jihad, berkali orang keder gitu. Itu ditulis tahun 45, resolusi jihad ya, betul ya? Resolusi jihad. Apa yang kemudian yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri, menggerakkan semua. Idiom yang digunakan, diksinya adalah diksi idiom-idiom keislaman untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi saya melihat kontribusi itu diwujudkan di dalam sebuah semangat bahwa umat Islam hadir berperan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu semangatnya dari awal. Terima kasih, bagus sekali. Bukan untuk umat Islam saja, itu untuk semua. Juga ya? Loh, kalau dulu berbicaranya hanya Islam, maka dia akan bicara mayoritas saja. Tidak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah dengan itu baca sejarahnya. Lalu apa masalah kita sekarang kemudian? Semangat itu dibangun, keinginan keadilan sosial,
73 tahun kemudian yang terjadi adalah sebuah negeri dengan ketimpangan yang merata. Ketimpangan di berbagai sektor. Minimal timpang antara yang kaya dan miskin, antara yang berpendidikan tak berpendidikan, antara yang bekerja tak bekerja, antara yang di kota dan di pedesaan, antara yang di Jawa dan di pulau lain. Ketimpangan-ketimpangan itu yang kemudian hari ini menjadi masalah terbesar kita. Karena itu kemudian ketika orang membicarakan dulu umat Islam tidak bicara mayoritas minoritas, tidak bicara. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu muncul, menjadi pertanyaan, sekarang mayoritas penguasaan aset pada siapa? Minoritas penguasaan aset pada siapa? Mayoritas penguasaan dalam banyak hal ini. Jadi pertanyaan dari sisi jumlah dalam artian orang dan dari sisi jumlah dalam artian penguasaan ekonomi jadi masalah. Nah, di sini menurut saya fokus kita adalah kembali ke titik azimatnya, yaitu ketika Republik didirikan semangatnya menghadirkan keadilan sosial. Nah, lalu ada gangguan dikit yang tadi dikatakan kalau pembangunan itu ada 3, bangun politik, bangun ekonomi, dan bangun hukum. Yang satu adalah pembangunan ekonomi, satu demokrasi, yang satu rule of law. 2 kita sudah ada, ekonomi udah, demokrasi sudah. Nah, PR kita terbesar ini kepastian hukum. Ini yang kemudian implikasinya pada persoalan-persoalan seperti kriminalisasi, seperti ada proses. Kenapa? Karena kepastian hukum. Kira yang sebenarnya bisa kita bahas ketika merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun, Pak Tiar, dan tadi dengan Pak Tony. Kalau kita lihat tentang fenomena sekarang, kasus-kasus hukum, kemudian soal benar tidak sih ketimpangan itu sebenarnya terjadi, tidak sih ketimpangan itu, kemudian soal pemahaman sejarah itu luas sekali. PR kita terbesar saya rasa adalah membuat sejarah. Iya, memahami sejarah itu penting, menguasai sejarah itu penting, tapi lebih penting lagi adalah membuat sejarah baru bagi umat Islam Indonesia. Ini harus kita buat, harus bikin sejarah. Di masa ini kita berada di dalam situasi di mana menginginkan agar bisa berperan lebih besar, bisa berkontribusi lebih besar. Karena itu kontribusinya akan punya dampak kepada kesejahteraannya, kepemilikannya, dan lain-lain. Karena itu saya melihat PR besar di kita. Tadi bicara tentang ketimpangan, itu bukan mengecilkan yang sekarang besar, tapi membesarkan yang sekarang kecil. Di situ yang harus kita lakukan. Yang sudah besar, loh itu bisa berperan seluruh dunia kok. Tapi yang sekarang kecil ini, itu yang harus didorong. Saya sekarang sedang mengurusi Jakarta nih. Ketika saya bicara ketimpangan bagi orang yang bertanggung jawab urusan Jakarta, ini di depan mata ini. Di depan mata. Jadi banyak PR ya. Banyak PR, dan begitu ditanya ketimpangan masuk kampung-kampung, maka ya di sana proporsinya ya sama seperti proporsi penduduk Indonesia. Mayoritas yang miskin ya seperti penduduk di mana-mana, ya proporsional. Datang ke kampung, kalau di Jakarta ini penduduknya 87% Muslim, ya di situ sekitar 90-an% lebih pasti Muslim. Karena itu apa yang saya meneruskan disampaikan Cak Imin tadi. Cak Imin tadi meneruskan analoginya Pak Anies Mata tentang supir dan penumpang. Maka penting bagi para penumpang untuk bisa nyetir, kan begitu. Oh, ini pesan yang menarik nih.
Pak Pramono bisa nyetir. Meskipun tadi beliau juga menyampaikan tidak harus jadi supir, mendampingi supir pun boleh gitu. Oke, Kan begitu, sudah kan? dilakukan. Mendampingi supir pun boleh gitu. Pak ya, Karena kepepet. Karena memang ada pilot dan co-pilot gitu. iya, iya. Pilot. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi sebenarnya kan substansi pesannya menarik dan bagus. Substansinya adalah kemampuan itu yang harus ditingkatkan. Kemampuan itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang ketimpangan terdidik dan tidak terdidik, yang tidak terdidik siapa? Prosentasenya yang paling banyak siapa? Ketika yang bekerja dan tidak bekerja siapa? Yang paling besar siapa? Jadi saya melihat kalau kita ingin memajukan umat Islam, ingin memajukan, maka kita memajukan agenda-agenda utama bangsa, otomatis itu akan membereskan persoalan di umat Islam. Otomatis kita menyelesaikan. Luar biasa. Pasti. Kenapa? Lawang yang proporsi terbesarnya adalah umat Islam. Ya. Justru di sini menurut saya menariknya para pendiri republik. Para pendiri republik ini, tadi kita sebut nama-nama itu. Ketika Ki Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, Ya. kan beliau tidak mengatakan ini untuk semata-mata umat Islam Indonesia merdeka, kan tidak. Ya. Betul tidak sih? Kan untuk semua otomatis mendapatkan. Ya. Ketika Agus Salim memimpin delegasi diplomasi, itu bahasa-bahasanya adalah bahasa keindonesiaan. Ya. Di sini menurut saya tantangan besar kita sekarang. Jadi saya melihat hari ini umat Islam harus secara serius mengangkat persoalan-persoalan yang senyatanya berdampak kepada kesehariannya. Ya. Pendidikan, Ya. lapangan pekerjaan, kesehatan, Ya. infrastruktur itu penting. Ya. Tapi infrastrukturnya bukan hanya infrastruktur besar. Ya. Air bersih. Ya. Air bersih mendasar sekali. Ya. Jadi saya membayangkan ke depan kalau fokus kita juga memberikan keseriusan bahwa proses politik itu bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi proses politik itu adalah untuk menggunakan kekuasaan bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Di situ proses politik itu. Sehingga ketika umat Islam berpolitik untuk menghasilkan sesuatu, untuk mendapatkan perubahan. Lihat apa yang terjadi di Turki. Ya. Fenomena di Turki. Luar biasa. Kenapa orang seperti Presiden Erdogan disegani, diikuti, meskipun belum tentu secara ideologi setuju dengan Erdogan. Tapi ketika ditanya, Anda mau pilih, saya pilih dia saja. Saya tidak cocok. Kelompok sekuler Turki itu belum tentu nyaman dengan kepemimpinan dia. Ya. Tetapi dia sebagai pemimpin yang membawa aspirasi umat Islam, dalam kata santri lah kalau bahasa kita di sini, Ya. kaum santrinya di sana, dia berhasil membereskan persoalan-persoalan mendasar. Nah, ini tadi bisa seperti sampaikan sebelumnya, ini akan membuat umat Islam merasa keterlibatan dalam proses politik ini memberikan hasil, dan bahwa kehadiran umat Islam di dalam politik itu tidak menjadi semata-mata rebutan kekuasaan. Kalau rebutan kekuasaan yang diceritakan oleh Bung Fadlizon, kalau rebutan kekuasaan, maka saat itu ngotot Ki Bagus Hadikusumo tidak akan berubah. Tidak akan. Kenapa? Tapi mereka sadar bahwa ini bukan semata-mata secara simbolik. Secara simbolik itu hadir Islam dengan 7 kata di dalam Piagam Jakarta, dan kita perlu
garis bawahi bahwa sila yang menjadi sila pertama kita yang tadi disebut ini mencerminkan sebuah spirit tauhid yang barangkali sulit cari negara demokrasi manapun yang tidak berdasar agama dengan spirit tauhid seperti kita. Nggak ada. Tauhid itu hadir dan ini tidak muncul di tempat lain. Ketuhanan yang Maha Esa itu jelas kata Esa itu. Ini menggambarkan bahwa mereka menginginkan sebuah negara yang menghadirkan yang katakan mereka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, terlibat dalam perdamaian dunia. Itu 4 itu yang mau dihadirkan. Jadi apapun identitasnya mereka bilang oke dah, yang identitas kita pinggirkan dulu, tapi 4 ini loh kita menghadirkan. Nah sekarang menurut saya ini PR kita, bahwa perjuangan politik bukan untuk menempatkan semata-mata sehingga merasa alhamdulillah ada yang sama. Seperti disampaikan, orang milih itu 2, karena sesuatu yang dia merasa sama dan sesuatu yang dia harapkan. Sama itu bisa jenis kelamin, bisa agama, bisa suku, bisa kebiasaan, macam-macam kesamaan. Nah tetapi kita sudah harus melampaui itu. Dan saya melihat bangsa Indonesia hari ini sudah makin siap, dan umat Islam sudah menunjukkan kematangannya berdemokrasi. Tadi Ustadz Jazir menyebut bahwa kita mengalami krisis kepemimpinan. Kemudian Pak Anwar Abbas menyebut soal keadilan ekonomi. Tadi Ustadz Tony menggarisbawahi soal kiblatnya harus sama, ya. Saya ingin komentari 3 ini langsung dalam sebuah jawaban. Gini. Sambil konsep ke depan yang mudah dipahami umat. Kameranya ada banyak insya Allah, ya. Bisa lihat sana sini. Gini, Ustadz Jazir, rasanya kita tidak krisis kepemimpinan. Banyak pemimpin. Karena pemimpin itu siapa sih? Imam itu disebut imam hanya dan jika hanya ada makmum. Kalau dia berdiri sholat sendirian, tidak bisa imam. Begitu ada satu orang ikut, maka dia langsung disebut imam. Pemimpin itu syaratnya diikuti secara sukarela.